TNI Serbu merupakan bagian dari kesiapsiagaan Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Suwe. 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 Oh, sope ya? Ya, saya jelaskan di sini juga sekalian bahwa dalam gladi, latihan ataupun rehearsal itu kita memang menguji selain kemampuan prajurit, juga menguji material yang kita gunakan. Ya, pada saat kemarin kan angin di atas 20 knot itu cukup kencang. Jadi bahan kain yang kita gunakan juga kurang bagus ya, sehingga ada sedikit miss di situ. Tapi berkat latihan itulah kita mengetahui kemampuan dan batas kemampuan serta kekurangan dari bahan-bahan itu. Sehingga alhamdulillah di gladi bersih ini berjalan dengan lancar, merah putih berkibar. Saya kira itu dari saya. Saya sangat berharap dan support dari seluruh rakyat Indonesia bahwa di ulang tahunnya ke-80 ini TNI bisa semakin dekat dengan rakyat, ya, selalu bersatu bersama rakyat, ya kan. Kemudian respon cepat di setiap permasalahan yang ada. Ini saya kira sangat penting ya, karena memang di saat Bapak Presiden Republik Indonesia menginginkan kita respon cepat dan bersinergi dengan seluruh komponen lainnya, kita harus bersiap dengan perintah itu. Ya. Saya mewakili Tentara Nasional Indonesia mohon doa restu kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya kan? Semoga TNI ke depan bisa menjalankan tugas yang diamanatkan negara dengan baik dan benar. Saya kira itu. Terima kasih. Atau purnawirawan seperti yang dilakukan di Teluk Jakarta kemarin, apakah nanti ada juga itu? Terima kasih pertanyaannya dari Antara ya Mas ya. Terkait dengan pemberian pangkat kehormatan dan sebagainya, itu tidak ada di rangkaian kegiatan ini ya. Berbeda dengan di 10 Agustus pada saat gelar operasional itu, maupun karena kemarin pada saat sailing pass tanggal 2 itu sudah dilaksanakan itu ya, sudah diselenggarakan itu. Jadi di momen puncak acara 5 Oktober tidak dilaksanakan lagi. Kemudian yang kedua terkait dengan alutsista yang terbaru, seperti yang kita saksikan ada beberapa yang sudah berada di tengah-tengah kita ya kan, hadir di tengah-tengah kita. Ada kapal selam autonomous, kemudian ada mungkin mulai kemarin ya, mulai sailing pass kemarin unjuk keterampilan TNI AL itu sudah ada KRI Belati ya kan, KCR kapal cepat rudal, kemudian ada dari TNI AU ada mungkin yang nanti sambil berjalan datang tuh T50 ya Bang ya, benar ya. Ya, dan beberapa alutsista lainnya. Ya. Kemudian untuk jalan-jalan nanti akan disampaikan lebih rinci ya terkait dengan pengaturan, karena kita juga bersyukur di hari Minggu, jadi kita sudah komunikasi dengan Polda Metro, kemudian Pemprov DKI terkait dengan rencana penggunaan area Monas dan bagaimana untuk mengatur lalu lintasnya. Nanti akan dijelaskan secara rinci kepada masyarakat terkait dengan hal itu. Ya, terima kasih. Ya, silakan Mas. Terima kasih Mas. Yang pasti Presiden berbeda ya, yang hadir ya. Kemarin kan Presiden Jokowi terakhir ya, kemudian sekarang Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kemudian banyak hal yang berbeda ya, selain kekuatan personil, kekuatan alutsista, material yang tadi saya sampaikan, unjuk kebolehan juga berbeda. Ya, unjuk keterampilan, kemampuan prajurit juga berbeda. Karena kita ingin menyajikan sesuatu yang berbeda. Ya, berbeda dengan pada saat gelar operasional 10 Agustus, kemudian berbeda dengan yang tahun lalu 79
HUT 79 TNI harus menampilkan sesuatu yang baru dan berbeda. Memang ada beberapa yang sama tapi ada yang di-improve. Ya. Harapannya ya itu tadi, kita memberikan gambaran kesiapan baik itu tempur maupun non-tempur. Ya Mas ya? Ya. Silakan Mas. Terima kasih Mas. Untuk saya jawab yang keluarga pahlawan ya, kita undang ya seluruh keluarga pahlawan, baik itu dari cucu Panglima Besar Jenderal Sudirman, karena yang ada cucu dan keturunan generasi berikutnya, kemudian keluarga para pahlawan revolusi dan beberapa pahlawan nasional lainnya. Ya, kemudian yang pertama tadi apa? Latihan kita sudah berjalan mulai tahap persiapan, perencanaan, kemudian sampai dengan hari ini beberapa latihan itu sudah berjalan 1 bulan. Ya, baik itu latihan parsial secara perbagian, kemudian mulai latihan gladi kotor mulai hari Senin kemarin sampai dengan saat ini. Ya, alhamdulillah berjalan lancar. Ya, Mbak. Pasti, Mbak. Ya. Jadi saya sering dapat pertanyaan dari rekan-rekan wartawan terkait ini ya. Jadi kalau ada TNI atau prajurit TNI yang melanggar ketentuan tidak sesuai dengan sumpah prajurit, sabta marga, bahkan 8 wajib TNI, itu berarti bukan prajurit TNI yang seutuhnya. Ya. Prajurit TNI yang seutuhnya, saya ambil sedikit aja cuplikan dari 8 wajib TNI itu. Tidak semena-mena terhadap rakyat, bersikap sopan santun terhadap rakyat, sepertinya kecil, tidak menyakiti hati rakyat. Jadi itu hal-hal wajib yang harus dilaksanakan oleh seorang prajurit TNI, mulai dari strata tamtama, bintara, perwira tinggi pun harus memegang itu. Dan itu pun yang ingin kita sampaikan dalam tema HUT ke-80 TNI itu, bahwa TNI selalu bersama rakyat, ya, baik suka maupun duka. Mulai dari TNI juga berasal dari rakyat, mulai dari zaman kolonialisme, bagaimana TNI terbentuknya itu dari rakyat. Ya, selalu bersama rakyat dalam suka maupun duka. Bahkan dalam situasi-situasi kritis, TNI harus ada yang terdepan. Itu memang perintah dari Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Panglima TNI, ya kan? Kita kuatkan itu. Ya, TNI bersatu bersama rakyat bukan sekedar slogan. Ya, saya ulangi lagi, bukan sekedar slogan, tapi harus diwujudkan dalam aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saya sangat berterima kasih pada rekan-rekan media, ya, infokan, laporkan apabila ada pelanggaran, ya kita akan terbuka, ya, baik itu pelanggaran yang dilaksanakan oleh personil prajurit TNI, ya, dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial bermasyarakat, infokan kepada kami, pasti kami akan tindak lanjuti. Jangan ragu, jangan ada penyampaian bahwa hanya artis, laporan artis yang akan ditindaklanjuti. Tidak, ya. Setiap laporan akan ditindaklanjuti. Ya, percaya sama saya. Ya, nanti sampaikan. Nomor saya jelas, silakan tanya kalau misalnya ada hal-hal yang perlu disampaikan. Saya kira itu, Mbak ya. Terima kasih, Mbak. Terakhir ya. Terima kasih dari Kompas. Terkait dengan seragam TNI yang baru ini ya, sudah disampaikan oleh Wakil Panglima TNI beberapa hari yang lalu. Dan sudah ada keputusan dari Bapak Panglima tentang penggunaan seragam corak baru, ya, sage dengan warna sage green, ya kan, seperti yang rekan-rekan media lihat di sini dan mungkin lihat di beberapa pasukan dan menggunakan, bahwa prajurit juga menggunakan ya. Setelah melalui pengkajian ya terkait dengan secara fungsi maupun secara nilai penampilan ya, performance, secara fungsi ya dari sisi tempur ya kan, bagaimana warna menyesuaikan dengan vegetasi Indonesia ya kan, pewarnaannya, kemudian bagaimana tingkat kenyamanan dalam penggunaan ya, itu maka dipilihlah corak ini ya, corak PDL TNI baru ya, dengan pola digital ya, pola digital lebih kecil dari PDL Malvinas itu ya, dan itu pastinya akan memberikan rasa kebanggaan pada prajurit ya, kemudian akan
secara tidak langsung akan meningkatkan militansi dalam setiap kegiatan yang diemban. Ya, kemudian apa tadi yang kedua, Mas? Ya, terkait kesejahteraan ya, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, saya mengikuti bahwa Panglima TNI ini sejak menjabat di November 2024, itu langkah pertama adalah berupaya meningkatkan kesejahteraan prajurit. Fokus terhadap itu. Ya, saya mendampingi beliau pada saat pertama menjabat, langsung menghadap ke Menpan RB, Menteri Keuangan, untuk berupaya bagaimana kesejahteraan personil itu, kesejahteraan prajurit itu disesuaikan dengan indeks beban kerja prajurit. Ya, mulai dari tunjangan kinerjanya, uang lauk pauknya, uang makan operasi latihannya, ya semua diupayakan untuk peningkatan, dan alhamdulillah sudah mulai peningkatan walaupun memang disesuaikan dengan kemampuan negara. Ya, saya kira itu cukup ya. Terima kasih. Nanti akan bertahap diganti. Ya, terima kasih semuanya. Nanti ketentuan menyusul ya Mbak ya. Nanti diinfokan. Terima kasih semuanya rekan-rekan. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bela negara TNI menggunakan warga keterampilan pasukan berkuda meninggalkan daerah konsentrasi dan membawa Chandra menuju Action Task Force. Hasilnya berbahagia. Mari kita menghadapi gedung dan tempat podium. Melanda sebagian wilayah di Indonesia sehingga mengakibatkan kerusakan besar. Dapat kita saksikan kendaraan Mobile Operating Theater TNI yang digunakan untuk yang didirikan kepada masyarakat yang kami hormati, kita ingat pertama adalah pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia, alat individu kelas, yang ketiga dengan intelektual, dengan menghormati kemampuan untuk menguasai sasaran dan siap ke depan dalam mengawasi. Ledakan yang kedua untuk menetralisir alat pendapat. Dan berkeyakinan dan keberanian. Sementara itu, di Komando Tentara Nasional Indonesia dan menghormati kami akan kita saksikan salah satu dengan topeng Dragonfly yang terdiri dari 2 pesawat F-16 Fighting Fighter yang bersiap melaksanakan manuver high speed di depan podium. Manuver ini melambangkan perubahan semangat prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai prajurit yang prima untuk Indonesia maju. Akan datang dari depan podium. Please welcome, here we go, Dragon Raditya Wiratama Negara Raden Wita Api Raja menampilkan penampilan yang luar biasa presisi. Wita Api Raja memiliki arti yang mendalam dengan nilai-nilai kemanusiaan membentuk gambaran pemerintah yang mengabdi kepada negara, disiplin dan mandiri.
undang-undang MK yang menggugat meminta agar tunjangan pensiun anggota DPR dihapuskan karena kan dianggap hanya menjabat satu periode atau beberapa periode tapi mendapatkan tunjangan seumur hidup nih Bang. Tanggapannya mungkin dari pimpinan DPR. Ya sebenarnya kalau anggota DPR itu kan hanya mengikuti karena itu produk undang-undang yang sudah ada sejak beberapa waktu yang lalu. Nah, apapun itu kami akan tunduk dan patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi. Apapun yang diputuskan kita akan ikut, demikian. Bang, tapi soal reformasi Polri tadi sebenarnya ada indikasi dugaan pembangkangan nggak sih Bang? Karena kan ada dua tim ya. Kan memang kita sudah cek dan sudah juga disampaikan ke media bahwa tim yang dibentuk oleh kepolisian itu dalam rangka menyambut komisi reformasi yang akan dibentuk oleh Presiden. Dan setahu saya hal tersebut sudah disampaikan kepada Presiden tentang maksud dan tujuannya. Demikian. Jadi untuk mempermudah komisi reformasi yang dibentuk Presiden ketika akan masuk ke kepolisian dalam rangka menjalankan tugasnya. Demikian. Bang Dasko update terkait dengan KUHAP kan sekarang udah mau masuk masa reses itu seperti apa? Untuk KUHAP sendiri sampai dengan sekarang dan pada saat masa reses nanti kita tetap menerima partisipasi publik yang memang KUHAP ini luar biasa perhatian atensi dari masyarakat sehingga belum disahkannya itu karena masih tetap kita menerima partisipasi atau masukan-masukan dari publik sehingga di waktu reses pimpinan Komisi 3 juga tetap meminta izin untuk menerima partisipasi publik sebelum kemudian pada batas waktunya yaitu kemungkinan masa sidang depan kita akan putuskan. Tanggapan Mbak Puan selaku pimpinan kemarin pada saat rapat kerja bersama dengan BPOM BGN di Komisi 9 bahwa ditekankan pentingnya Perpres untuk menjadi payung hukum untuk MBG sendiri ini untuk tata kelola dan juga regulasi. Kalau dari pimpinan melihat ini seperti apa? Sama halnya soal kasus radioaktif Mbak Cesium 137 di Cikande. Ini bagaimana melihatnya? Karena kan tentu berbahaya sekali untuk kesehatan. Bagaimana pesan untuk pemerintah untuk bisa menangani ini? Sementara demikian Mbak, terima kasih. Ya, terkait dengan MBG tentu saja karena ini kepentingannya untuk anak-anak generasi penerus bangsa, bahkan Bapak Presiden pun sudah menyampaikan bahwa ini satu program yang sangat penting bagaimana kemudian meningkatkan gizi seluruh anak Indonesia. Namun tentu saja karena perlu dilakukan evaluasi secara total dan perlu diperbaiki. DPR RI kemarin melalui komisi sudah meminta supaya ada payung hukumnya berupa perpres dan saya sudah mendapatkan laporannya bahwa akan segera dikeluarkan perpres terkait payung hukum sehingga bisa melibatkan seluruh kementerian lembaga yang terkait sehingga nantinya bisa ikut membantu dan tentu saja menjaga jangan sampai kemudian proses dari penyediaan program makan bergizi ini mempunyai masalah lagi di lapangan. Jadi hal tersebut tentu saja kita harus sama-sama untuk mendukung bagaimana perbaikan di lapangan ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait. Karena memang ini programnya sangat baik untuk anak Indonesia meningkatkan gizi, hanya memang prosesnya dan mekanismenya yang harus total dievaluasi. Kemudian terkait dengan cesium yang tadi menjadi masalah di Cikande, tentu saja kami akan melakukan fungsi pengawasan dengan komisi yang terkait, ada komisi lingkungan hidup, komisi industri dan lain sebagainya nanti untuk bisa mengawasi dan itu tidak boleh terjadi lagi dan harus dievaluasi dan sekarang ditutup karena itu akan merugikan masyarakat yang berada di sekitar di situ. Selamat siang Mbak Puan, Pak Dasko dan juga Pak Saan. Saya Teddy dari CNN Indonesia TV. Kalau lihat dari sidang paripurna salah satunya membahas pengesahan
rancangan undang-undang BUMN. Mungkin ada tanggapan setelah tadi disahkan, kemudian juga titipan pertanyaan dari teman-teman soal ucapan untuk HUT TNI besok. Mungkin dari DPR juga sudah ingin menyampaikan. Ya, undang-undang BUMN tadi sudah disahkan, nantinya BUMN akan berubah menjadi BPBUMN, semoga implementasi di lapangannya memang bisa berjalan dengan baik seperti semangat yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa BUMN sebagai badan usaha milik negara memang harus berfungsi dan berperan harusnya sebesar-besarnya sesuai dengan pasal 33 adalah untuk seluruh rakyat Indonesia yang mana sekarang sudah ditarik ke Danantara, jadi jangan sampai kemudian ada tumpang tindih antara regulator dan operator. Jadinya perbaikan ini tentu saja insya Allah akan membawa manfaat bagi masa depan Indonesia ke depannya. Kita lihat implementasinya setelah ini ada perubahan undang-undangnya, tentunya sudah ada payung hukumnya untuk bisa diimplementasikan atau ditindaklanjuti di lapangan. Ya HUT TNI nanti setelah mau HUT baru kita sampaikan apa ucapan dari DPR. Mbak, satu lagi Mbak, Faisal Mbak dari RMOL. Izin bertanya soal yang ramai di media sosial Mbak belakangan ini soal razia plat Aceh kalau tidak salah di Sumut ya. Ini